Kadang-kadang kita malam sebelum istirahat berpisah, kita ngumpul sebentar 10 menit menanyakan apa kesulitannya. Ya. Kok jadi saya tersentuh ya? Gitu. Iya, iya. Jadi Ternyata Bapak bukan hanya sosok seorang pemimpin, tetapi seorang bapak ya untuk stafnya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya Sobat Mau Baka-Baka Podcast. Tentunya ketemu lagi bersama saya Ayu Purnama. Pastinya dalam Mau Baka-Baka Podcast Cerita Mi ya. Cerita Mi untuk di hari ini banyak sekali cerita karena kenapa kita kedatangan bintang tamu spesial. Kalau sebelumnya ada contohnya seperti Bapak Bupati, terus ada juga Wali Kota, terus ada selebgram juga, sampai ada juga beberapa komunitas yang hadir di sini. Nah, tapi kalau kali ini spesial seperti yang saya sudah katakan di awal tadi karena kita kedatangan tamu sebenarnya ini jauh-jauh datang ke sini. Alhamdulillahnya bisa bertugas di Bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu langsung saja kita sapa Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Asep Heri, SHMH QRMP. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak, terima kasih sekali lagi intinya untuk bisa hadir di Mau Baka-Baka Podcast kali ini. Sama-sama. Karena mengingat waktunya Bapak juga sangat luar biasa padat ya Pak. Lumayan. Iya lumayan. Apalagi sekarang sedang sedang memberikan sosialisasi tentang PTSL seperti itu ya Pak. Iya, iya. Wow, luar biasa. Nah, Bapak, kalau saya bisa lihat di sini Bapak lahir di Garut tanggal 17 bulan 4 tahun 1972. Betul, Pak? Betul. Widih. Tapi Bapak masih kelihatan muda sekali ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak, sebelum kita menuju ke beberapa pertanyaan yang lebih spesifik lagi untuk Bapak. Nah, saya mau nanya dulu nih Pak, QRMP ini apa sebenarnya Pak? Beberapa tahun yang lalu saya ikut manajemen resiko. Oke. Resiko jadi diadakan oleh kementerian bekerja sama dengan lembaga pendidikan begitu. Kita diajari tentang mitigasi resiko. Oke. Jadi kita ikut dan alhamdulillah lulus gitu. Oke, Masya Allah ini saya baru tahu lagi nih Pak ya. Oke lah kalau begitu. Nah Bapak, kalau kita berbicara tentang personal dari Bapak Dr. Asep Heri ini kan Bapak baru menginjakan kaki di Sulawesi Tenggara. Baru berapa bulan Pak? Saya dilantik tanggal 29 Mei 2023. Oke, Mei 2023 kemarin. Nah, bagaimana perasaan Bapak menginjakan kaki di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara? Alhamdulillah semuanya ramah-ramah, baik-baik. Oke. Sangat senang kita bisa mengabdi di Sulawesi Tenggara ini, dimanapun yang penting di Indonesia. Oke. Baik. Nah, Bapak kita mau lebih dekat dan juga lebih tahu lagi nih. Seperti apa sih sebenarnya sosok dari Bapak Dr. Asep Heri ini, Pak? Saya itu lahir di sebuah desa yang betul-betul kampung saya, desa saya itu sudah mentok gunung, jadi nggak ada lagi jalan lagi. Nggak ada lagi, Pak. Sudah, jadi kalau memang sudah nyampe ke desa saya, ya harus putar balik karena sudah tidak ada lagi akses jalan, jadi sudah gunung. Nah, dulu waktu kecil kita ada beberapa teman sekolah agama gitu, suka guyon-guyon. Dan kebetulan dari beberapa teman itu pergi untuk mencari ilmu ke daerah perkotaan dan alhamdulillah saya berkarir di BPN, ada yang berkarir di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di TNI, alhamdulillah. Jadi karena diterpa oleh alam,
Jadi kita serius untuk mencari ilmu dan mengabdi kepada bangsa dan negara itu. Masya Allah. Tapi sebelumnya Bapak memang lahir dari keluarga yang sederhana kah? Atau memang Bapak Ibu PNS dan mungkin sebelumnya memang di pertanahan gitu? Kalau bapak itu tentara, jadi Oke. abah saya alhamdulillah sudah 93 tahun, masih Masya Allah. ada, masih sehat, alhamdulillah. Jadi veteran, pejuang. Oke. Ya. Di samping itu dipercaya juga selama kurang lebih kalau tidak salah 33 tahun menjadi kepala desa di kampung sana. Masya Jadi Allah. kalau Umi sudah tidak ada, sudah wafat. Kita ya namanya di desa gitu, kekerabatan, kekeluargaan itu menjadi hal yang fundamental untuk bersilaturahmi, terus kebersamaan main di desa biasa gitu, terus ngaji bareng, belajar bareng gitu, karena punya keterbatasan itu di kampung itu. Alhamdulillah karena kita semangat terus selalu berdoa, kita semuanya bisa berkarya dan bisa menjadi pegawai gitu, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Tentunya ini memang support dan juga doa dari orang tua gitu ya Pak. Nah yang paling diingat gitu dari orang tua yang menjadi apa ya, wejangan-wejangan seperti itu untuk Bapak Asep. Kalau Umi saya itu ini sekali cinta sekali kepada ilmu. Jadi kalau kau pengen hidup bahagia, sejahtera, carilah ilmu. Kalau pengen bahagia di dunia, nah dengan ilmunya. Kalau pengen bahagia, sejahtera, selamat, akhiratnya ya dengan ilmu. Kalau pengen bahagia sejahtera kedua-duanya ya dengan ilmu. Jadi Umi itu termasuk ya yang mendorong putra putrinya untuk selalu dan senantiasa dimanapun mencari ilmu apapun. Termasuk saya itu ya habis pulang sekolah, habis asar di desa itu ada sekolah agama di madrasah, belajar apa doa-doa pendek gitu, doa-doa apa tahajud, mengenai semua doa-doa diajarkan di desa itu. Termasuk kita punya cerita itu kalau memang sudah mengenai bab mayit itu diajarin cara ngurus mayit, memandikan, mengapani, menyolati, menguburkan, kita diajarin di situ praktek gitu. Ya senang lah kalau memang di desa itu kan guyub, guyub, apa kompak begitu ya, nuansanya desa seperti itu. Samalah di kota juga. Oke, luar biasa. Nah, Bapak, kalau kita berbicara nih tentang perjalanan karirnya Bapak, pasti ada up and down-nya seperti itu, pasti ada suka dukanya juga gitu kan, Pak. Nah, bagaimana sih Bapak mengawali karir, kok bisa ngambil kerja juga di pertanahan seperti itu, Pak? Saya itu alhamdulillah tahun 94, tepatnya di 16 Juli 1994 saya ikut apa ujian skripsi tanggal 30 Juli 94 itu di wisuda. Terus beberapa hari kemudian ada pembukaan. Saya ngelamar ke 7 institusi. Wow. Alhamdulillah karena doa orang tua gitu, kesungguhan saya juga, mungkin doa dari saudara-saudara semua, dari saudara-saudara di desa. Alhamdulillah 7-7-nya itu keterima. Wih, luar biasa. Jadi bingung milihnya yang mana ya Pak? Nah, saya masih ingat itu hari Jumat. Abah itu nanya, ini ada apa panggilan lagi diterima. Yang terakhir itu di BPN.
kita tidak paham waktu itu BPN, Iya. kita orang desa lah, orang Iya. kampung. Gimana ini diterima di mana? Ya nantilah pulang. Nah, saya dari Bandung itu pulang ke Garut ketemu sama Umi. Ya Oke. biasa kalau di kampung kan istihoroh segala macam. Iya. Saya serahkan ke orang tua. Oke. Saya serahkan ke orang tua terutama ke Umi. Terus yang memilih agraria itu sebetulnya Umi saya. Ih. Oh, jadi pilihan Umi Bapak Asep ikutin gitu ya, Pak? Ikutin karena kita di Iya. kampung itu ya zaman-zaman kita betul-betul apa ya segala titah perintah Iya. orang tua itu ya kita sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita taat, kita patuh kepada orang tua begitu. Ya mungkin ini harus didorong lagi oleh kita bagaimana anak-anak kita saat sekarang harus seperti itu begitu. Jangan termakan oleh waktu, ketaatan, kepatuhan, dan memang orang tua luar biasa gitu dengan istihorohnya, dengan keyakinan batinnya. Hanya saya sudah bisa berkarir. Saya berangkat ke Jawa Timur itu tahun 95. 95. Jadi Oke. ikut tes, ikut ujian segala macam tuh di bulan dulu Juli Agustus. Jadi baru 4 bulan kemudian kita dipanggil. April 95 mulai berkarir di kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Oke, mau mulai karir di Habis sana. itu saya di Jawa Timur karena apa mungkin ditakdirkan dan doa orang tua saya terus sekolah. Sekolah, Melanjutkan kursus itu ada kursus dulu. Ada kursus dasar pertanahan itu 6 bulan kita melaksanakan itu. Terus kita ikut kursus keuangan, terus kursus pengukuran, kursus hak atas tanah. Pokoknya seluruh kursus saya ikut. Termasuk dulu tahun 97 saya ikut kursus adjudikasi dari pelaksanaan proyek Bank Dunia. Wow. Dulu Bank Dunia Iya. itu mulai bekerja adjudikasi pertama kali di Kabupaten Gresik. Itu tahun 97. Oke. Nah, 97 sampai tahun 2000 saya ikut Bank Dunia. Tahun 99 sambil ikut Bank Dunia adjudikasi saya sekolah lagi karena saya masuk ke BPN tuh diploma 3. Oh, D3 ya, Diploma Pak? D3 pertanahan di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi saya melamar itu pakai ijazah S3 D3. D3, oke. Nah, setelah itu sambil bekerja begitu diatur waktu. Saya waktu di Kanwir menyelesaikan S1-nya. Terus gitu saya pindah 1 April tahun 2000 itu pindah ke Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, oke. Sidoarjo, saya di Kabupaten Sidoarjo. Terus kembali lagi tahun 2012 saya ke Gresik. Terus saya ke kantor Kota Surabaya 2. Surabaya 2 pindah lagi ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Wow, di sana Terus ya. pindah lagi ke Palangkaraya. Oh, Dari Palangkaraya kembali lagi ke Gresik. Nah, dari Gresik ditugaskan 29 Mei 2023 ke Sulawesi Tenggara. Tenggara. Wow. Itu perjalanannya. Luar biasa ya perjalanannya. Ternyata panjang sekali ya. Perjuangannya panjang. Iya, gitu. perjuangannya panjang dan juga ceritanya panjang ya, Pak. Nah, Bapak ini mengawali karir itu menjadi sebagai maksudnya jabatannya apa? Saya memang ya ini teman-teman Iya. untuk seluruhnya. Iya. Jadi segala sesuatu itu urusan karir atau urusan apapun yang sekiranya kita tidak bisa memikirkan, tidak bisa menjangkau, itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Saya itu kan D3 pertanahan. Iya. Itu kebetulan jurusan pengukuran begitu.
pertama kali saya diangkat jabatan itu justru menjadi kepala urusan keuangan. Kok belok ya Pak? Ya itu. Iya. Kalau memang secara nalar tidak nyambung, Benar, secara benar. keilmuan tidak nyambung. Iya. Biasanya pegang kalkulator gitu. Dulu kan pakai kalkulator, setelah ngukur itu pakai mengolah datanya. Setelah kita melakukan pengukuran ke lapangan, pengolahan data itu pakai FX 3600 gitu. Dihitung pengolahan data pakai sinus, kosinus, tangen ke tangen gitu, ketemulah luasa. Saya ditugaskan menjadi kepala urusan keuangan yang mengatur tentang uang gitu di Kabupaten Sidoarjo. Jadi harus belajar dari awal, terutama penataan mental. Karena secara mental teman-teman sudah menjadi pindah menjadi petugas ukur. Saya malah jadi kepala urusan keuangan. Hal yang baru dan betul-betul baru. Saya tekuni, saya pelajari, saya pahami bahwa ini adalah garis tangan saya. Saya setelah pelantikan pulang ke UMI, UMI sudah jalani aja, tidak jangankan nasibmu gitu. Sehelai daun pun jatuh di muka bumi ini tidak ada yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Lakukan saja. Saya lakukan, saya belajar segala macam. Alhamdulillah, saya tekuni, saya nikmati betul. Ini pelajaran baru yang sangat menantang. Alhamdulillah, kalau tidak salah itu 13 bulan. Itu kita termasuk serapan anggaran paling tinggi se-Indonesia pada saat itu. Tuh. Pada saat Bapak menjabat sebagai kepala urusan keuangan ya? Ya semua karena tim gitu ya. Cuma kan kita, ayo ajarin saya. Jangan membatasi diri untuk keilmuan. Itu saya tanya ke teman-teman yang lama di sana. Saya tanya ke bagian juru ketik. Saya tanya ke bagian surat pernyataan membayar, cara membuat kwitansi. Memang saya belajar itu, cara membuat kwitansi, cara pertanggungjawaban keuangan segala macam. Karena memang baru dan saya tidak malu. Saya tidak malu, saya kepala urusan gitu nanya ke staf, itu yang harus dihilangkan. Harus dihilangkan kita bahwa ingat ya anak-anak muda, jangan malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Tapi jangan terlalu banyak nanya juga. Belajar. Iya ya Allah. Nah, Bapak kalau itu tadi perjalanan karir Bapak, terus tentang masa kecil Bapak juga gitu ya. Waduh ternyata luar biasa ceritanya ya. Nah, Bapak ini kan kalau kita menuju ke BPN pertanahan gitu ya, Bapak sekarang sudah menjadi Kakanwil Pertanahan atau BPN di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, apa sih sebenarnya peran dari pertanahan untuk masyarakat Indonesia? Pertama ya saya secara pribadi mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri, Pak Wamen, para pejabat tinggi di kementerian yang telah memberikan kepercayaan, memberikan amanah sebagai Kakanwil di Sutra. Jadi bagaimana tugas-tugas kita itu dilaksanakan dengan baik. Kita membangun kerjasama, koordinasi, kolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam rangka melaksanakan administrasi pertanahan. Nah, tentunya ini banyak melibatkan berbagai macam pihak dalam rangka mensukseskan. Apalagi di tahun 2017 ada peraturan Menteri ATR BPN nomor 12 tahun 2017, ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau dulu ada namanya PRONA, Proyek Agraria Nasional,
Sekarang ada PTSL, Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap begitu. Artinya bahwa seluruh bidang tanah yang ada di Republik ini menjadi kewajiban pemerintah untuk mendaftarkannya. Tujuan daripada pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Itulah tugas negara, itulah tugas pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Nah, sertifikat ini atau PTSL ini seluruh bidang tanah basis pekerjaannya adalah desa demi desa. Jadi seluruh bidang tanah yang ada di wilayah desa itu harus diukur, harus dipetakan, harus disertifikatkan. Ini tentunya memerlukan kerjasama, memerlukan kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Oleh karena itu kita membuat beberapa strategi dalam rangka melakukan percepatan. Kita di minggu kedua bulan November tahun ini akan membuat dan menetapkan desa-desa binaan. Kita akan buat base camp di desa. Dalam rangka kita mendekatkan layanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. Kita pengen dekat dengan masyarakat. Kita pengen hadir mewakili negara menyelesaikan dan menjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan khususnya di bidang pertanahan begitu. Jadi kita nanti akan membentuk desa-desa binaan di mana isinya itu minimal ada 3. Yang pertama, desa binaan itu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti penting sertifikat. Apa sih arti penting sertifikat itu? Bahwa sertifikat adalah sebagai tanda bukti hak yang sah begitu. Beranalog punya motor saja, punya BPKP, punya STNK. Punya istri saja punya surat nikah. Buku nikah. Begitulah. Apalagi ini punya tanah. Di mana harga tanah itu setiap tahun naik terus. Luas tanah itu, luas wilayah itu relatif tetap. Sehingga sementara tiap tahun orang yang memerlukan tanah, pembangunan memerlukan tanah itu semakin banyak. Jadi mekanisme dinamika kasus-kasus sengketa perkara pertanahan itu akan semakin kompleks. Oleh karena itu masyarakat diberikan pemahaman akan arti penting sertifikat dengan harapan kalau sudah punya sertifikat masalah-masalah pertanahan menjadi minim, bisa diminimalisir. Syukur-syukur sampai tidak ada, kan begitu. Yang kedua, dibentuknya desa-desa binaan itu adalah membuat gerakan. Namanya nanti sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan telah ditetapkan oleh kementerian, oleh Bapak Menteri dan Wakil Menteri menjadi gerakan nasional. Nanti nama gerakannya Gema Patas. Gerakan bersama masyarakat pemasangan tanda batas. Jadi kita nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, bupati, wali kota, Bapak Gubernur dan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat seluruhnya. Untuk gemuruh menggelorakan, mensukseskan Gema Patas. Bagaimana tanah-tanahnya dipasang tanda batas. Ada 3 makna apabila Gema Patas itu dilaksanakan oleh kita, oleh pemilik tanah. Yang pertama, kalau sudah dipasang tanda batas, berarti tanah yang dipasang tanda batas adalah tanah miliknya. Gak mungkin
pemilik, pemohon atau masyarakat memasang tanda batas yang bukan miliknya. Ya. Itu tidak boleh memasuki pekarangan orang lain tanpa izin begitu. Mana yang kedua, apabila tanahnya sudah dipasang tanda batas, maka sengketa batas dengan tetangga batas atau pihak lain telah selesai. Oke. Ya. Karena syarat dipasang tanda batas itu harus ada persetujuan tetangga batasnya. Artinya kalau sudah disetujui dipasang tanda batas, maka makna yang kedua bahwa penyelesaian atau sengketa batasnya sudah tidak ada. Ya. Yang ketiga maknanya bahwa kalau sudah dipasang tanda batas, berarti pemilik tanah mengundang kepada negara untuk dilindungi tanahnya, diberikan kepastian hukum, diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, November Desember ini kita akan membuat gerakan, syukur-syukur gerakan ini seprovinsi Sulawesi Tenggara, seluruh masyarakat mempersiapkan patoknya, membuat patoknya, memasang tanda batoknya, dan masyarakat minta saling memberikan persetujuan dalam rangka pemasangan tanda batas itu. Itu nanti akan ada gerakan namanya Gema Patas. Kalau bisa itu kita dorong seprovinsi. Tapi itu memang sebenarnya Pak di luar provinsi Sulawesi Tenggara juga kah atau cuman di Sultra aja? Secara nasional Bapak Menteri sudah mencanangkan itu gerakan nasional. Nah kita ulang lagi, kita sempurnakan lagi, kita laksanakan lagi. Barangkali ada tanah-tanah yang belum dipasang patoknya, kita gerakan lagi. Kita gerakan lagi. Gema Patas ini kita sisir. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih masih ada 630 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. Seluruh provinsi? Seprovinsi Sumatera ini. Bisa dibayangkan begitu. Iya, banyak ya. Kalau satu bidang tanah aja memerlukan 4 patok, berarti nanti akan ada Gema Patas seprovinsi Sumatera kurang lebih 2,6 juta patok dipasang. Itu peran serta kita semuanya, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama kepada pemilik-pemilik tanah untuk memasang, karena itu merupakan kewajiban daripada pemilik tanah. Nah, itu baik itu pasang batas maupun memelihara. Patok batas itu merupakan kewajiban. Gitu. Ini beranalog ini, banyak kejadian-kejadian begitu. Kita punya surat-surat tanah. Tetapi batas-batasnya tidak jelas. Malah ada lagi sebagian kecil punya tanah, punya surat-surat tanah, menanyakan tanah saya di mana. Nah kalau beranalog itu, kalau beranalog ini berseloroh begitu, kita punya surat nikah, terus nanya gitu. Mana istri saya? Istri saya yang mana ya gitu. Kan lucu gitu kan, aneh gitu loh. Harusnya ya punya surat nikah, apa betul istrinya, ciri-cirinya, baik fisik maupun sifat tabiatnya. Begitu juga tanah begitu. Begitu. Jadi itu akan membuat nanti ada gerakan Gema Patas. Yang ketiga, isi daripada desa-desa binaan itu adalah Gema Puldadis. Gema Puldadis. Gerakan bersama masyarakat pengumpulan data-data yuridis, bukti-bukti kepemilikannya. Itu akan kita laksanakan juga, kita akan dorong. Nah ini ada pilot project, ini mohon maaf, tidak ada tujuan apapun kami menyampaikan, tetapi ini menjadi penambah semangat lah. Salah satunya di Konawe Utara itu. Itu langsung Bapak Bupatinya. Bapak Bupatinya langsung membuat surat edaran, langsung menghimbau, menginstruksikan, mewajibkan seluruh masyarakat memasang tanda batas. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai bambu, ada yang pakai cor-coran, pakai cor gitu. Dibuatkan patoknya. Betul Pak.
cornya segala macam permanen itu diinstruksikan. Jadi sudah bergerak semua gitu loh Pak ya? Iya itu diinstruksikan. Malah Pak Bupati Konut ini mohon maaf sekali lagi Iya. mau ikut lomba desa Wow. itu harus tanahnya patoknya sudah pasang semua. Oh, ada targetnya gitu ya Pak? Iya. Jadi Oke. boleh desa mau ikut perlombaan apa di kabupaten gitu. iya. Salah satu Syaratnya? syaratnya adalah sudah 100% pasang patok. Tanda batasnya itu Tanda ya? batasnya. Oke. Termasuk untuk mendapatkan apa gitu dipersyaratkan. Oh, salah satu persyaratannya itu ya Pak? Itu. Nah itu Oke. kerjasama, kolaborasi, betul. sinergitas itu dalam rangka irisan-irisan kewenangan, irisan-irisan tugas dalam rangka irisan-irisan tugas melayani masyarakat. Oke. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, Iya. dititipin persyaratannya akhirnya luar biasa dampaknya. Pak Kepala Desanya menjadi semangat, Iya, masyarakat juga bergerak untuk pasang batas. betul. Karena kalau tidak pasang patok tidak bisa desanya ikut lomba. Karena itu adalah salah satu persyaratannya. Persyaratan Oke, itu. Nah, baik. itu nanti kita desa-desa binaan salah satu strategisnya nanti kita akan canangkan, akan gelorakan, akan support, akan dorong dan akan kita wujudkan. Oke. Nah, selain Kabupaten Konawe Utara sudah ada di kabupaten mana saja, Pak? Alhamdulillah di Sutra dari 17 kabupaten kota, satu itu di Konkep perwakilan. Oke. Nanti menyusul Kendari, Oke. malah Kendari luar biasa. Kota Kendari itu sosialisasi PTSL dengan menggandeng kesenangan masyarakat berolahraga Wow. melalui PTSL Cup bola voli. Wih, mantap. Gitu. Mulai nanti tanggal 9 Oh, tanggal 9 November, Pak. Wih. Ini nanti ada pemain bola voli nasional itu Oke. siapa, Yola atau siapa? Ya, Yola, Pak. Nah, itu Betul. nanti kita undang. Akan undang, Pak. Weh. Undang mudah-mudahan. Ini acaranya di mana sih, Pak? Kasih bocoran dong. Ya, insya Allah nanti di lapangan kita ini Wih, TVRI. ditunggu ya Bapak. Berarti nanti di sana akan ada juga beberapa tenda ataupun apa ya, kayak stand-stand begitu untuk Ya. memberikan sosialisasi ke kita gitu ya Pak. Nanti teknisnya begitu di pinggir-pinggir lapangan ada Oke. beberapa tenda begitu. iya. Ada orang BPN-nya. Tenda yang pertama mengenai PTSL. Oke. Nanti pertandingan bola voli mau dimulai. MC nyelang dulu, Oh, jeda. oke. Bapak Ibu semuanya punya tanah belum bersertifikat silakan ke konter sebelah sana, ada konter PTSL. Oke. Syarat-syaratnya, brosurnya minta ke sana nanti. Oke, Widih, ini sangat membantu, luar biasa loh. Jadi kapan lagi ya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari seperti itu, ini kita diajak dapat olahraganya dan dapat informasinya juga untuk sosialisasi PTSL. Ditunggu Pak seperti apa nanti di tanggal 9 November Insya ya. Allah. Ini Insya Allah. masih nunggu Mbak Yolanya. Wih, apakah deal atau enggak ya? Ya, terutama mengenai waktunya karena Nah, beliau itu dia. sangat Sibuk ya. jadi mohon ini nanti Iya. sehari 2 hari di Sutra untuk menjadi magnet tersendiri biar benar, nanti masyarakat banyak yang nonton berbondong-bondong bola voli nanti memanfaatkan sosialisasi PTSL Iya. dan sosialisasi mengenai peningkatan kualitas datanya. Oke. Jadi bagi yang belum bisa bersertifikat melalui PTSL, ada di situ tenda konter PTSL. Oh, Bagi yang sudah sertifikat nanti ada konter peningkatan kualitas data. oke. Bawa fotokopi sertifikatnya atau data-datanya nanti dipetakan, mempunyai nanti koordinat, Oke. dilandingkan, Iya. diketahui nanti tumpang tindih tidak dengan batas tanah masyarakat atau pemilik yang lain. Oke. Jadi baik. nanti kita olahraganya dapat, masyarakat mempunyai pemahaman, pengetahuan mengenai PTSL dan mengenai peningkatan kualitas data. Ini nanti ada di situ Bumi, ATR, BPN, itu. Di situ ada apa loketku, ada
aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang isinya tentang pertanahan. Oke, aplikasi secara online ya. Iya. Wah, luar biasa. Kita tunggu ya Pak di tanggal 9 November nanti. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, Amin, insya Allah. amin. Baik, Bapak, kalau kita kembali lagi tentang persoalan pertanahan nih Pak. Kan pasti memang berawal dari permasalahan problem di masyarakat. Ini sebenarnya yang paling banyak masalahnya itu apa sih sebenarnya Pak kalau tentang pembuatan sertifikat ini? Yaitu tadi Iya. banyak atau masih ada masyarakat yang punya tanah tidak dipasang tanda batasnya. Oke. Apalagi kalau tanahnya masih kosong. Oke. Itu sangat rawan masalahnya sengketa batas. Begitu. Sengketa batas Sengketa ya? batas. Oke, Jadi oke. pada saat mau disertifikatkan atau mau pada saat mau dibangun rumah, Iya. nah itu sengketa batasnya lebar itu, besar Nah. potensinya. Karena memang sehari-hari masyarakat tidak memasang, tidak menjaga, tidak memelihara patok batas itu. Oke. Jadi ini sangat penting sekali gema batas ini. Iya. Karena kalau memang ini sudah sukses tanahnya dipasang tanda batas, berarti separuh permasalahan pertanahan itu, setengah permasalahan pertanahan itu adalah telah selesai. Oke, baik. Minimal dari sengketa batasnya. Minimal dari sengketa batasnya ya. Nah, Pak, kalau contoh kasus seperti begini. Saat seseorang memiliki tanah dan beliau ini tidak mempunyai sertifikat, tetapi tanah ini adalah milik orang tua sejak dulu. Ini yang harus dilakukan seperti apa sih sebenarnya, Pak? Jadi kalau memang tanah itu milik orang tua, orang tuanya sudah meninggal, Ya, berarti nanti prosesnya jatuh kepada mekanisme proses waris. Oke. Gitu ya. Oke. Langkah yang pertama, orang tua mempunyai bukti-bukti kepemilikan apa. Iya. Begitu. Nanti sudah dikumpulkan bukti kepemilikannya seperti apa, bukti-bukti perolehannya, maka ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain, di antaranya surat keterangan waris. Oke. Kalau nanti nama orang tua terus mau langsung dibagi boleh. Iya. Itu sudah diatur dengan peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 97 pasal 111. Oke. Jadi boleh. Iya. Katakanlah punya anaknya 3. Ada tanah 3 bidang Oke. atau 6 bidang. Iya. Yang 1 bidang ini atas nama anak nomor 1. Yang tanah nomor 2 untuk atas nama ahli waris anak nomor 2. Iya. Dan nomor 3, tanah nomor 3 atas nama ahli waris nomor 3. Itu langsung dibagi. Nanti permohonannya langsung permohonan salah satu ahli waris dan sertifikat nanti akan diterbitkan menjadi ahli waris yang ditunjuk bagiannya itu. Jadi masing-masing ahli waris telah mempunyai bagian masing-masing. Oke. Tetapi kalau belum dibagi, Iya. maka tanah itu dimohon oleh seluruh ahli waris dan diterbitkan atas nama seluruh ahli waris. Kalau ahli warisnya 3 ya sertifikat itu namanya 3 orang. Oke. Sertifikat itu boleh atas nama berapapun boleh. Oh, bisa Pak lebih dari 1 orang. Boleh. Oke. Mempunyai dasar-dasar. Mungkin Iya. karena warisnya, ahli warisnya orang tua dulu kan banyak tuh putranya sampai 11, 12 Pak. orang. Ya nanti kalau orang tuanya wafat, maka sertifikat atas nama para ahli waris ya 13 orang itu. Oke. Nanti kalau 13 orang sudah sepakat, sertifikat sudah atas nama 13 orang, mau diakhiri menjadi salah satu, ya nanti dibuat namanya APHB, Akta Pembagian Hak Bersama. Oke. Ditunjuk Ya. ahli waris siapa. warisnya siapa. Boleh, Oke, boleh. oke. Tetapi nanti harus bayar tentang
pajak warisnya, BPHTB dan lain sebagainya itu. Ada kewajiban mengenai perpajakan. Nah, ini Pak yang harusnya juga masyarakat Sulawesi Tenggara pengen tahu gitu Pak. Ini kan kalau tadi ada beberapa persyaratan yang sudah Bapak sebutkan gitu. Nah, untuk pembiayaan atau mungkin pembayarannya itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya. Apa-apa saja yang harus kita keluarkan duitnya, karena kan takutnya banyak lagi yang kayak contohnya kayak gini Pak, kan mungkin masih ada kayak calo-calo gitu Pak, terus mereka dapat duit dari itu gitu loh Pak, ternyata kalau langsung ke pertanahan nggak sebegitu banyaknya yang diurus atau yang dibayar gitu Pak. Kalau di BPN itu Bapak Ibu semuanya, untuk biaya sudah diatur dengan peraturan pemerintah, namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sudah ada. Pertama untuk biaya pengukuran, itu ada rumusannya, resmi itu. Nanti diterbitkan SPS, surat perintah pembayaran. Nanti dibayar biaya pengukuran. Setelah terbit pengukuran, namanya peta bidang, produknya, nanti bayar pemberian haknya, panitiaannya. Kalau memang itu tanah adat atau tanah masyarakat, tanah perorangan. Itu nanti juga ada PNBP-nya, ada rumusannya. Berdasarkan luas, berdasarkan nilai jual objek pajak, maka ketemulah kewajiban masyarakat yang harus disetor ke negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, masyarakat sekarang sudah diberi karpet merah di BPN itu. Semuanya sudah beri kartu merah. Layanan tanpa kuasa. Jadi masyarakat ngurus sendiri, masyarakat memohon sendiri, masyarakat datang ke kantor BPN mengajukan permohonan sendiri. Itu langsung dilayani nanti. Ada loket khusus. Apalagi apabila masyarakat tidak bisa hari kerja Senin sampai Jumat, nah BPN Pak Menteri sudah membuat layanan prioritas. Ada 7 layanan prioritas. Itu di hari Sabtu dan Minggu. Oh, tetap buka Pak? Buka. Wah, luar biasa. Itu. Jadi masyarakat diberi kemudahan, dilayani dengan optimal. Kalau memang yang kerja Senin sampai Jumat nggak bisa datang mendaftar, maka bisa daftar di hari Sabtu dan Minggunya. Wah, alhamdulillah diberikan kemudahan lagi nih, luar biasa loh ya. Oke, baik. Jadi buat masyarakat Sulawesi Tenggara, aduh tunggu apa lagi seperti itu ya Pak. Sudah diberikan kemudahan juga dari BPN, apalagi ini nanti akan ada PTSL Cup dan juga sosialisasi PTSL. Jadi memang persyaratan juga sudah dibagikan ke masyarakat, dan juga tadi tentang biaya-biaya yang harus dibayar itu langsung masuk kas negara, PNBP ya Pak. PNBP. Oke, baik. Nah, Bapak, untuk target di Sulawesi Tenggara di sosialisasi PTSL ini akan ada berapa sertifikat? Untuk tahun 2023 ini target PTSL-nya 62.947. Wow. Dan mungkin minggu ketiga bulan November ini sudah 100% selesai. Masya Allah, luar biasa. Bismillah. Yang kedua, PSN kita pensertifikatan ada redistribusi. Redistribusi tanah itu adalah negara atau pemerintah membagikan tanah-tanahnya. Itu pelepasan kawasan hutan atau SK biru. Ada HGU berakhir, itu dibagikan kepada masyarakat. Untuk tahun ini targetnya 20.000, dan sebulan yang lalu itu sudah selesai 100%, 20.000 siap diserahkan. Luar biasa. Bapak, kalau kayak tanah hibah itu seperti apa ya Pak? Tanah hibah? Iya. Oh. Kayak jadi tanah itu tanah milik seseorang diberikan kepada orang lain dengan sukarela, dengan ikhlas. Tapi itu disertifikatkan juga atau gimana Pak? Iya, nanti boleh. Jadi dasar-dasar peralihan di kami itu peralihan namanya, atau balik nama lah ya. Bahasa umumnya balik nama. Itu ada beberapa dasar. Satu,
yang menjadi dasar peralihan itu adalah jual beli. Iya. Tanah ini milik si A dijual ke si B, maka balik namanya ke si B berdasarkan jual beli. Oke. Kedua berdasarkan hibah. Iya. Nah, diberikan hibah. Tiga tukar menukar. Ada 7 item dasar-dasar peralihan itu. Gitu. Jadi salah satunya adalah mengenai hibah pemberian. Bisa jadikan dasar balik nama atau peralihan hak begitu ya. Oke, baik. Jadi memang nanti untuk di setelah Oktober masuk November ini sudah akan digalakkan lagi ya Pak untuk beberapa bidang tanah yang disertifikatkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya di BPN sekarang untuk lebih memudahkan, lebih mendekatkan layanan di bidang pertanahan itu melalui PTSE. Oke. Targetnya adalah tanah-tanah yang belum bersertifikat. Oke. Atau istilah BPN itu pendaftaran tanah pertama kali. Oke. Jadi tanah-tanah yang belum bersertifikat dilayani dengan program PTSE. Oke. Tanah-tanah yang belum bersertifikat tetapi belum ditetapkan menjadi lokasi PTSE, segera daftarkan melalui rutin. Datang ke kantor pertanahan setempat. Nah, untuk tanah-tanah kawasan gitu, pelepasan kawasan, redistribusi, kita akan laksanakan juga program strategis nasional redistribusi. Nah, kita akan hampir sama programnya dengan PTSE gitu. Jadi masyarakat didatangin atau berkumpul pendaftarannya di balai desa setempat gitu. Jadi masyarakat biar tidak jauh ke kantor pertanahan. Betul. Oke, diingat ya informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil BPN Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak, kalau kita melihat ataupun memflashback yang sebelum-sebelumnya dengan program yang akan dijalankan nanti, ini ada 60.000 lebih sertifikat yang akan di bidang tanah yang akan disertifikatkan. Tapi sebelumnya juga ternyata Bapak juga ada prestasi begitu ya di Gresik. Ini alhamdulillahnya pada saat menjabat sebagai kepala Kakan gitu ya. Bapak ada beberapa ribuan bidang tanah yang disertifikatkan. Luar biasa ya. Selama bertahun-tahun beliau ada di sana, Masya Allah. Dan BPN Gresik juga ini mendapatkan predikat WBK Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani. Ya, luar biasa. Masya Allah, Pak. Bagaimana kerja keras Bapak itu loh? Seperti apa, Pak? Kita bersama-sama ya. dengan seluruh unsur yang ada di kantor. Yang terpenting itu bagaimana program, kegiatan, segala sesuatunya itu dimiliki, merasa dimiliki oleh seluruh yang ada di kantor itu. Karena merasa memiliki, mereka punya rasa tanggung jawab. Itu yang harus ditanamkan oleh kita semua, bahwa program ini adalah program kita bersama. Program ini adalah program yang harus dilaksanakan oleh kita bersama. Target ini harus dicapai oleh kita bersama. Kebersamaan itu sebetulnya yang harus dibangun. Harus dimulai itu adalah kebersamaan itu. Oleh karena itu sentuhan-sentuhan batiniah, gitu, sentuhan-sentuhan hati di luar tupoksi itu menjadi hal yang penting juga. Berbagai macam dorongan, support. Contoh begitu, usia kita itu dihabiskan di kantor. Kita di kantor itu mulai jam 7:30. Kalau PTSE itu sampai jam 10 malam. Gitu. Karena orangnya tetap, jumlah pegawainya, sementara target beratus-ratus kali lipat begitu. Yang biasanya 500 bidang sekarang bisa 5.000 bidang. Bisa 10.000 bidang. Oleh karena itu umur kita dihabiskan di kantor. Ayo mulai pekerjaan itu dengan berniat, ditata niatnya ibadah. Bekerja ini awali dengan basmalah, lakukan dengan lillah, akhiri dengan alhamdulillah, biar berkah. Iya, Masya Allah, Pak. Hal-hal itu kita tumbuhkan bahwa itu adalah dari unsur agamanya.
bahwa kita lahiriah membuat sertifikat, tetapi hakikatnya adalah kita lagi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bernilai ibadah. Hal-hal itu yang harus disentuh begitu, sehingga kesadaran-kesadaran secara pribadi yang mempunyai kesadaran berkumpul di kantor menjadi kolektivitas kekuatan yang luar biasa begitu. Di Gersik itu ya mohon maaf ini kembali betul-betul kekeluargaannya luar biasa gitu. Ada saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu kita jadwalkan seminggu 2 kali untuk makan bersama. 2 kali sehari itu dijaga betul. Itu sholat berjamaah bersama, duhur sama asar. Kita hari Jumat sama hari Selasa itu makan bersama. Kita tidak ada batasan kepala kantor, tidak ada batasan kepala seksi, ya semua gitu. Kalau duduk semua. Membangun kebersamaan, membangun senasib sepenanggungan. Itu yang harus dibangun oleh kita bersama dan jangan hilang. Itu kekuatan. Saya suka berprinsip begini. Tangan kepala kantor itu adalah 2. Tangan-tangan staflah yang membantunya. Kaki kepala kantor itu adalah 2. Kaki-kaki staflah yang melangkah melaksanakan bertemu dengan masyarakat itu. Artinya saya memandang bahwa staf itu adalah kekuatan saya. Begitu. Jadi kekuatan yang harus dimotivasi, yang harus dijaga kesehatannya, harus dijaga semangatnya, harus dijaga ritme pekerjaannya. Karena nggak bisa orang itu gitu. Dikasih pekerjaan tidak dikontrol, dikasih pekerjaan tidak ditanya. Saya selalu setiap hari itu minimal saya 3 kali ketemu sama mereka itu. Pagi-pagi saya sudah di sana. Ya mohon maaf ini, saya jam 7 itu sudah berdiri di pintu masuk. Saya sapa satu persatu mereka yang masuk kantor. Bagaimana anakmu, bagaimana istri dan keluarga di rumah pada sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana pekerjaan hari ini, mengerjakan apa? Nanti saya duhur gitu di masjid setelah berjamaah saya tanya, bagaimana pekerjaan kamu yang tadi, sudah berapa selesai? Pertanyaan-pertanyaan santai, tapi mereka merasa memiliki bapak. Iya benar Pak. Kita hadir gitu. Kadang-kadang kita malam sebelum istirahat berpisah, kita ngumpul sebentar 10 menit menanyakan apa kesulitannya. Kok jadi saya tersentuh ya? Gitu. Iya. Jadi ternyata Bapak bukan hanya sosok seorang pemimpin, tetapi seorang bapak ya untuk stafnya. Ya itu, gitu ya? Jadi kita harus itu. Apalagi kalau kita berseloroh begitu. Kepala kantor itu atasan atau siapapun itu atasan. Betul. Bawahan itu, atasan itu seperti baju begitu. Bawahan seperti celana. Bawahan itu kan lebih penting. Orang walaupun pakai baju, pakai atasannya, pakai baju, pakai jas yang mahal, pakai yang dasi yang mahal, tetapi nggak ada pakai bawahan itu kan kurang berwibawa. Malah mungkin orang menilai ini orang sehat, apa gila begitu. Betul. Jadi orang yang sempurna itu adalah atasannya adalah pakai jas, pakai baju begitu, pakai dasi, pakai kopiah, bawahannya juga nyambung. Itu yang harus dibangun oleh bangsa dan negara kita itu. Jadi kita bukan sekedar kepala kantor saja, kita sebagai pimpinan kantor saja, gitu. Ada konsep yang bagus. Apa tuh? Mohon maaf ini. Di dalam Islam itu ada konsep yang bagus dalam rangka berjamaah atau berinteraksi begitu. Dami dahmuka lahmi lahmuka. Luar biasa. Susahmu adalah susahku, susahku adalah susahmu. Malah ada lebih hebat lagi yang memaknai bahwa darahmu adalah darahku, darahku adalah darahmu. Darahku adalah darahmu,
darahku adalah darahmu. Artinya apa? Bahwa target kita adalah target kamu adalah target saya. Jadi tidak ada lagi atasan, tidak ada lagi bawahan itu. Yang ada adalah tim, yang ada adalah kita. Itu yang harus dibangun. Gitu. Bahwa susah mereka, kita tidak bisa gitu. Kalau mereka bekerja mereka susah. Betul. Gitu. Listriknya belum dibayar. Anaknya SPP-nya belum dibayar. Kita harus nanya itu. Begitu. Ketenangan bekerja itu dibangun dengan ketenangan di dalam unsur tupoksi, tugas pokok fungsi. Kita harus tahu sebagai pimpinan itu. Ke sekedar memberikan pekerjaan, tidak sekedar memberikan target. Tapi mereka bagaimana semangatnya, bagaimana pikirannya, bagaimana fokusnya, bagaimana seriusnya. Nah, untuk fokus dan serius itu banyak variabel tentang anaknya, tentang istrinya, tentang keluarganya. Gak bisa suruh kerja cepat, tepat, akurat kalau memang anaknya di rumah sakit. Kita turun ke sana, kita tengok ke sana. Ya bukan bawa akuannya, bukan bawa apanya, tetapi kan merasa punya orang tuanya. Itu jangan hilang. Gitu. Itu yang kadang-kadang makanya luar biasa konsep, mohon maaf sekali lagi, konsep agama kita itu dalam rangka menjadi pemimpin itu justru dibalik gitu. Pemimpin itu harus ya mengatur perintah, mengatur posisi psikologis teman-teman gitu. Ya kan itu pagi hari ya tegur sapa itu. Baik. Luar biasa loh Bapak ini, sampai Ayu jadi terharu ya. Nah, Bapak intinya kalau menjadi seorang pemimpin yang harus dimiliki apa? Suri tauladan. Suri tauladan. Jadi harus satu antara ucap dan laku. Jadi jangan ayo disiplin. Dia masuk jam 9, anak buahnya disuruh jam 7:30. Nah, itu dia. Baik. Ayo ngelembur, dia sendiri di rumah. Anak buah lembur. Sekarang hilangnya satu kata dan perbuatan itu sebetulnya runtuhnya kewibawaan seorang pemimpin. Jadi uswah, contoh itu sekarang sudah sedikit terkurangi. Mudah-mudahan gak hilang. Baik, insya Allah. Tapi alhamdulillah Bapak sudah memberikan contoh yang baik juga untuk di kantor wilayah BPN Sulawesi Tenggara. Luar biasa Bapak. Dan Pak, kalau kita kembali lagi untuk ke tanah ini lagi. Nah, kalau untuk proses pengurusan sebuah sertifikat atau untuk kepemilikan tanah kita, itu apakah panjang atau seperti apa Bapak? Sekarang itu sudah tuntutan zaman, cepat, tepat, akurat. Jadi kalau memang pelayan-pelayan masyarakat atau pegawai-pegawai pemerintah sudah lambat, itu sekarang sudah bukan zamannya lagi. Oleh karena itu persiapan menjadi hal yang terpenting. Gitu ya. Contoh di bidang pertanahan. Tahap awal untuk mengurus sertifikat itu pengukuran. Oleh karena itu masyarakat siap-siap. Kewajiban-kewajibannya sebelum diukur pasang patok. Nah ini, jadi kalau akan berbeda waktu penyelesaiannya apabila patok-patoknya sudah dipasang, tinggal ukur. Beda dengan dipasang patok dulu, persetujuan tetangga dulu, baru diukur. Itu ada jeda waktu, ada selisih waktu. Seminggu, 2 minggu. Beda dengan orang, masyarakat yang sudah mempersiapkan diri lebih awal. Pasang patok. Oleh karena itu gerakan ini kita harus. Saya sentuh dari segi agamanya begitu ya. Gema patas itu bukan sebagai anjuran Bapak Menteri ATR BPN. Bukan sekedar anjuran, himbauan daripada pemerintah. Baginda Rasul ada 7 wasiat yang harus diperhatikan menjelang Rasulullah itu mau wafat. Apa itu? Yang nomor 7 adalah hati-hati dan jaga tentang batas tanah.
apabila ada tanah 1 jengkal pun diambil bukan miliknya, maka nanti di yaumul kiamah itu 7 lapis tanah itu akan dikalungkan kepada leher kita. Itu pesan Rasulullah. Jadi gema patas itu ya kewajiban pemilik tanah, ya instruksi himbauan pemerintah, ya itu ajaran agama begitu. Nah ini harus lebih sadar lagi, harus lebih semangat lagi nih para pemilik tanah sama Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena kita sebagai orang beragama melaksanakan titah dan perintah wasiat dari Rasul begitu. Gitu. Jadi pasang dulu batas, pasang dulu patoknya. Setelah itu nanti dilakukan pengukuran. Nah sekarang ada lagi nanti panitiaan. Siapkan pada saat panitia itu. Salah satu tugas panitia itu adalah melakukan penelitian data fisik itu tanahnya, data yuridis itu bukti-bukti kepemilikannya. Kalau puldadisnya pengumpul data yuridisnya sudah dipersiapkan, otomatis lebih cepat. Oleh karena itu sekarang ada lagi percepatan. Kalau dulu pengumuman data fisik, data yuridis itu adalah 60 hari, sekarang 30 hari. Cuma yang diperbanyak adalah media-medianya. Kalau dulu yang diperpanjang waktunya, medianya terbatas, hanya ditempel. Data fisik, data yuridis itu pengumuman itu di balai desa, di balai dusun. Kalau sekarang bisa di medsos, bisa di balai desa, balai kecamatan, dan media-media sosial banyak. Mungkin media massa, mungkin nanti juga boleh di TVRI begitu ya. Aman Pak. Jadi dipersempit waktunya, tapi diperbanyak medianya. Sehingga masyarakat paham bahwa ini ada permohonan atas nama si A di desa ini, di kelurahan ini, atas nama ini, seluas ini. Ada nggak yang keberatan? Nah silakan, disanggah. Jadi ini sedikit ini pertanyaannya. Sesungguhnya bagaimana Pak kalau memang ada sertifikat ganda? Iya itu Pak, banyak sekali Pak kalau di Kendari begitu. Iya bagaimana itu Pak? Jadi awal proses pensertifikatan itu kan dari pengukuran. Pengukuran diukur, jadilah gambar ukur, jadilah surat ukur. Nah, surat ukur atau gambar ukur itu jadi apabila ada yang pasang tanda batas, kewajiban pemohon atau pemilik, ada yang menyetujui batas, kewajiban pemilik sama tetangga batas, baru ditetapkan tanda batas ini di sini oleh bangsa dan negara. Oleh negara diwakili oleh petugas BPN. Kan tinggal direkonstruksi saja. Kalau memang ada sertifikat ganda, itu yang salah itu yang nunjukin batas, yang menyetujui batas. Apakah yang menetapkan batas? Ya tentunya punya kadar, punya tanggung jawab masing-masing, punya kadar masing-masing, punya kadar kesalahan masing-masing. Jadi tidak sepenuhnya salah orang BPN, mohon maaf ini. Tidak sekedar membela atau apa BPN, tapi kan ini merekonstruksi tahapan-tahapan hukumnya. Jadi nggak sepenuhnya itu kesalahan orang BPN, karena BPN itu mewakili negara, hanya menetapkan batas. Sementara yang pasang batas, kewajiban pemilik dengan tetangga batasnya, pasang batas kewajiban pemilik itu. Jadi ada yang menunjukkan batas, ada yang menyetujui batas. Negara itu BPN itu hanya menetapkan batas. Gak bakalan terjadi penetapan batas itu kalau tidak ada patok batasnya. Sementara tadi sudah bilang bahwa makna pasang patok batas itu adalah satu, tanah yang dipasang patoknya adalah tanah miliknya. Kedua, kalau tanda batas sudah dipasang berarti sengketa batas itu sudah tidak ada. Loh sekarang kok malah ada sertifikat ganda itu kan gimana begitu. Kira-kira begitu rekonstruksi hukumnya. Karena surat ukur itu jadi apabila 1, 2, 3 itu tadi. Baik. Jadi ada prosedur yang dilakukan sebelumnya. Ya termasuk ditempel di pengumuman. Kalau memang itu ada yang
merasa keberatan atau tumpang tindih, kan bisa disanggah pada saat pengumuman. Sekali lagi ini prosedurnya. Betul. Mengenai fakta dan kejadian di lapangan kan dinamikanya berbeda-beda. Betul, Pak. Kasusnya berbeda-beda. Namun demikian secara aturan sudah diberi kesempatan. Secara aturan ada mekanisme prosedurnya. Nah, tinggal ini disosialisasikan terus sehingga pemahaman masyarakat tentang tahapan-tahapan proses, prosedur, persyaratan menjadi paham betul. Nah, itu dia. Didengar ya baik-baik masyarakat Sulawesi Tenggara. Ini sudah banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Bapak Kakanwil. Nah, terakhir Bapak, closing statement Bapak. Nah, apa yang menjadi himbauan kepada masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini terkait pertanahan seperti itu, Pak? Mari kita laksanakan PTSL ini. Karena PTSL ini untuk masyarakat sangat bermanfaat untuk mendapatkan sertifikat, sangat mudah, sangat cepat, sangat sederhana. Untuk pemerintah desa itu nanti akan punya peta desa yang bisa dijadikan dasar untuk rencana pembangunan desa atau lurah. Untuk pemerintah kabupaten kota, baik itu terutama di kabupaten kota maupun provinsi, peta hasil PTSL itu akan mewujudkan peta kabupaten kota lengkap. Peta itu bisa dipakai untuk rencana detil tata ruang. Basisnya adalah sudah bidang, bukan zona lagi. Kalau zona itu berbagai macam bidang, terdiri dari beberapa bidang. Itu namanya zona. Atau kawasan, beberapa bidang itu namanya kawasan. Ini sudah berbasis bidang, datanya lebih detail. Bisa dijadikan dasar untuk rencana detil tata ruang, RDTR. Bisa untuk membuat RT/RW. Yang terpenting bagi desa, dengan diukurnya seluruh bidang tanah yang ada di wilayah desa, sesungguhnya batas wilayah administrasi desa itu adalah terwujud. Batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten itu akan terbentuk. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat-manfaatnya mengenai PTS ini untuk kita semua. Untuk masyarakat mempunyai bukti kepemilikan, bukti pelindungan hukum berbentuk sertifikat. Untuk desa punya peta desa, untuk kabupaten punya peta kabupaten lengkap, untuk provinsi punya peta provinsi lengkap yang dijadikan dasar untuk penetapan batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tentunya disampaikan kepada yang berwenang, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Oleh karena itu, gerakan Gema Patas ini dan Gema Puldadis kita sukseskan dalam rangka pra PTSL. Semoga tahun 2024 kita akan canangkan 2 kali lipat dari target sekarang. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan konsep 3K itu. Koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi. Kita ada untuk rakyat dan kita sebagai pelayan rakyat. Kita bangga melayani rakyat dengan baik. Kita akan bangga melayani masyarakat, memberikan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan dari Sulawesi Tenggara hebat untuk Indonesia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Asep Heri SHMH QRMP. Luar biasa sudah hadir di TVRI Sultra di Mau Baka Baka Podcast. Tapi sebelumnya Bapak sosial media pertanahan Pak. Sosial medianya?
Oh, nanti ada. Kanwil BPN Sultra ya Pak? Iya, Oke, baik. Jangan lupa di follow tentunya ya untuk akun media sosial dari BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sekali lagi kami haturkan ucapan terima kasih Bapak. Sama-sama, Sehat sama-sama. selalu, Amin, sukses terus untuk membawa BPN yang mencapai targetnya luar biasa untuk di tahun ini sampai juga di tahun 2024. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan lupa terus saksikan TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kami dan juga menyaksikan live streaming ini tentunya di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Akhirnya saya Ayu Purnama pamit undur diri. Sampai jumpa di Mau Baka Baka Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Iya, terima kasih.